What's going on? Steve? I'm gonna tell you, but you're gonna freak out. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film horor terbaik tahun 2022 sejauh ini. I'm right here. Come and get me. With pleasure. Di daftar ini kita akan melihat film-film horor terbaik yang rilis umumnya di paruh pertama tahun 2022. Ini berarti debut festival tahun 2021 akan disertakan juga. Kita akan masukkan film hingga bulan Juni saja. Jadi rilisan Juli seperti Nope dari Jordan Peele nggak akan kita masukkan di sini. Yeah, nah. Adakah yang sudah kamu tonton dari film ini? Menurut kamu gimana? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Man. Studio A24 memang tidak pernah salah, seenggaknya untuk genre horor. Mereka telah mendominasi genre ini sejak pertengahan 2010-an. Dan mereka telah merilis film-film bagus secara konsisten selama bertahun-tahun. A man followed me out of the woods. He was stalking me. What makes you say that? I saw him twice. Twice. I don't know if he saw you once. Man adalah film brilian dalam filmografi mereka juga. Film ini disutradarai oleh Alex Garland dari ketenarannya Annihilation dan dibintangi oleh Jessie Buckley dan Rory Kinnear. Karakter Buckley melakukan perjalanan ke pedesaan Inggris untuk berduka atas kehilangan pribadi, hanya untuk menemukan mimpi buruk menunggunya. Ceritanya mungkin memang gak untuk semua orang sih, tapi filmnya terlihat fantastis dan dipimpin oleh penampilan luar biasa dari Buckley. Garland adalah master fiksi ilmiah, dan sekarang dia membuktikan dirinya sebagai master horor juga. Please transmit dispatch. Please stay on the line. I am staying on the line. Are you alone in the house? He's trying to get in. Nomor 9, Studio 666. All right, just wanted to introduce myself in case you boys needed anything. A cup of sugar, backup singer. I got another confession to make. I'm your fool. 2022 adalah tahun yang berat bagi Foo Fighter. Tapi seenggaknya film ini memungkinkan banyak penggemar untuk melihat Taylor Hawkins untuk terakhir kalinya. It's not Dave. You're not Dave. What'd you just say? I don't say that, man. Studio 666 adalah komedi horor unik yang dibintangi oleh band sebagai diri mereka sendiri. Mereka pindah ke rumah tua menyeramkan yang kamu lihat di film horor klasik untuk merekam album baru mereka. Mereka berharap menemukan inspirasi dan mengatasi hambatan penulis lirik. Tapi sebaliknya mereka menemukan aktivitas paranormal yang menakutkan. Film ini persis seperti judulnya. Band rock terkenal di dunia bermain-main di sebuah rumah besar dan bersenang-senang dengan premis paranormal. Itu tidak akan membuat kamu takut, tapi itu membuat kamu tersenyum permanen selama 100 menit. Nomor 8, Crimes of the Future. We've all felt that the body was empty. Empty of meaning. And we've wanted to confirm that, so that we could fill it with meaning. Dibanding dari sutradara lain di daftar ini, David Cronenberg telah memberikan konten berkualitas tinggi selama beberapa dekade, bahkan jika sebagian besar nggak cocok untuk penonton bioskop biasa. Sesuai dengan bentuknya, Crimes of the Future telah terbukti menjadi gambar horor yang mempolarisasi, tapi tetap menarik secara visual dan menarik secara tematis. Di dalamnya, Viggo Mortensen dan Lea Seydoux menggambarkan seniman pertunjukan yang mampu menumbuhkan dan mengeluarkan organ baru dari tubuh sebelumnya. I don't like what's happening with the body. In particular, what's happening with my body. Pemeran utama memberikan penampilan yang menawan, seperti halnya Kristen Stewart yang berperan sebagai penyelidik yang melihat praktik mereka. Surgery is the new sex. Singkatnya, kembalinya Cronenberg ke genre horor sangatlah brilian demi film ini. Nomor 7, We're All Going to the World's Fair. Salah satu sinema independen yang hebat, We're All Going to the World's Fair mengambil isyarat dari tren internet, khususnya creepypasta dan challenge-challenge media sosial. I want to go to the World's Fair. I want to go to the World's Fair. I want to go to the World's Fair.
Dalam akting yang luar biasa, Anna Kopp berperan sebagai Casey, seorang remaja kesepian yang memutuskan untuk mengambil challenge di internet World's Fair. Dia mendokumentasikan pengalaman anehnya di komputernya, dan peristiwa mengerikan mulai terjadi semakin dalam ketika dia menyelidiki tantangan itu. Meskipun cukup menyeramkan, film ini tetap sebenarnya cukup manusiawi juga. Ini benar-benar tentang kesepian remaja, komunitas internet, dan tumbuh dewasa. Ini adalah drama masa depan yang disamarkan sebagai film horor, dan film ini memang sebagus itu. Nomor 6, Hatching. Tampaknya tahun 2022 adalah tahun horor bertema sosial. Hatching adalah salah satu contoh fantastis lain dari film horor yang bermakna dan yang dikomentari di sudut tertentu di internet. Target film ini adalah blok keluarga dan orang tua yang mengeksploitasi anak-anak mereka untuk ketenaran dan kekayaan. Siri Solalina berperan sebagai Tinya, putri seorang ibu yang terobsesi media sosial yang ingin menggambarkan keluarganya yang sempurna bagi para followernya. Tinya segera menemukan telur yang unik, dan monster yang menetas darinya mulai menimbulkan kekacauan saat mewujudkan keinginan Tinya yang tertekan. Ini adalah film yang banyak berbicara tentang budaya influencer dan masa remaja sambil tetap menemukan waktu untuk beberapa horor yang benar-benar aneh. Nomor 5, You Won't Be Alone. Jarang ada film horor yang punya tema tentang harapan. You Won't Be Alone adalah pengecualian yang langka. Seperti judulnya, You Won't Be Alone adalah tentang empati dan memahami kehidupan dan penderitaan orang lain. Film ini tentang seorang penyihir Makedonia abad ke-19 bernama Nevena yang memiliki kemampuan untuk menghuni tubuh orang lain. Dia mengalami kehidupan orang lain dan dengan demikian mulai belajar tentang kemanusiaan lewat itu. Ini adalah film kecil yang cukup menyentuh, tapi juga dipenuhi dengan beberapa kekerasan yang meresahkan dan suasana horor yang sangat gamblang. Arahan Goran Stolevski juga dipuji secara luas, dengan banyak yang membandingkan dengan karya legendarisnya Terrence Malick. Nomor 4, The Black Phone. Would you hand me my hat? Yes, sir. I am a part-time magician. Are those black balloons in there? Would you like to see a magic trick? Film ini diadaptasi dari cerita pendek oleh Joe Hill, yang membuktikan dirinya sebagai penerus yang layak untuk ayahnya yang legendaris Stephen King. I'll scream. I'll scratch your face. This face? The Black Phone dibintangi Ethan Hawke sebagai penculik anak yang dikenal sebagai The Grabber. Dia menculik Vinny muda yang secara ajaib dapat berkomunikasi dengan korban masa lalu The Grabber melalui telepon hitam. Hello? Don't hang up. Who are you? Ini adalah film horor kuno yang mengingatkan kita pada karya terbaik King. Ini adalah film thriller penculikan yang dipenuhi dengan hal-hal supernatural dan ceritanya memadukan hati dengan sensasi yang mengerikan. Plus, Ethan Hawke memainkan penjahat kejam. Dan ini membuktikan salah satu penampilan terbaik dalam karirnya. You are special, Vinny. Please hurry! Ooh, the creepiest damn thing. Nomor 3, Scream. What are you doing in there? Hiding from murderers? I told you to come out. I'm not gonna come out. You're shooting everything. Holy shit, it's going fast. Siapa yang akan nyangka franchise Scream masih akan kuat di tahun 2022? Seperti setiap film lain di franchise-nya, Scream memadukan horror slasher asli dengan ironi self-aware. Dalam hal ini, Scream mengolok-olok konsep sequel lawas dan soft reboot. Padahal Scream ini pun adalah sebuah soft reboot. New main characters, yes, but supported by and related to legacy characters.
Not quite a reboot, not quite a sequel, like the new Halloween, Saw, Terminator, Jurassic Park, Ghostbusters. Film ini merujuk pada judulnya sendiri. Bertambahnya usia franchise ini, fanservice banyak, dan pemeran original yang kembali. Ini termasuk semua legenda dari trilogi asli. Termasuk Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, dan bahkan Skeet Ulrich. Are you gonna run away from who you are like you always do, or are you gonna use it? I'm not like you. Really? And how else are you gonna survive? Sangat sulit untuk mensatiri film sendiri, tapi masih menjadi film yang bagus. Tapi Scream, entah bagaimana, berhasil. Okay, I'll be right back. Yeah. Well, he's dead. Nomor 2, Hellbender. Sepotong besar folk horror, Hellbender membuat entry penting lainnya dalam filmografi Shudder yang semakin mengesankan. Yang satu ini adalah tentang seorang remaja dengan penyakit misterius yang hidup dalam isolasi lengkap bersama ibunya. Namun dia segera bertemu dan berteman dengan seorang tetangga, dan kebenaran tentang sejarah keluarganya yang mengerikan perlahan terungkap. Ini adalah entry menyeramkan dan genre sihir, dan Zelda Adams hebat sebagai Izzy yang remaja. Hellbender juga direkam dengan mata yang tajam untuk kekuatan alam yang menakutkan, dan elemen surrealisnya langsung keluar dari mimpi buruk yang membingungkan. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, X. Watch out! I've been looking everywhere for you. Sorry. My kid says we're gonna lose the lot. Well, come on now, chop chop. Ty West adalah dalang kreatif di balik X. Bertindak sebagai produser, co-editor, writer, dan sutradara juga. Dia adalah nama yang ingin kamu tonton di masa depan. X seringkali dibandingkan dengan The Texas Chainsaw Massacre, dan itu adalah pujian yang tinggi mengingat warisan film itu. X mengikuti sekelompok pembuat film muda yang merekam film dewasa di sebuah peternakan terpencil di Texas. Peternakan itu punya pasangan tua, dan itu melalui sudut inilah X mengeksplorasi tema-tema menarik tentang penuaan, keinginan untuk tetap muda, dan dikotomi antara yang tua dan juga yang muda. Tentu saja ini juga bekerja dengan luar biasa sebagai film slasher, menawarkan banyak pembunuhan inventif dan darah yang banyak. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.